masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa dalam doa Sabtu pagi. Sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu, karena firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami orang percaya. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami memahami firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh
karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat Rasul Paulus menulis surat 2 Korintus ini, jemaat di Korintus sedang menghadapi banyak tantangan. Ada perselisihan di antara anggota jemaat, munculnya ajaran-ajaran palsu, persoalan moral, bahkan sebagian orang meragukan kerasulan Paulus. Jemaat hidup dalam tekanan, baik dari dalam maupun dari luar gereja. Karena itu Paulus menulis surat ini. Tujuannya bukan sekedar menyelesaikan konflik, melainkan menguatkan iman jemaat agar mereka tetap teguh di tengah berbagai kesulitan. Paulus ingin mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang dialami, tetapi oleh pengharapan yang telah Tuhan sediakan. Saudara-saudara terkasih, apa yang dialami jemaat Korintus sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi tekanan dalam pekerjaan, ada yang sedang berjuang menyelesaikan studi, ada yang sedang mengalami persoalan dalam keluarga, konflik dengan pasangan, anak, atau orang tua. Ada pula yang sedang bergumul dengan penyakit yang belum juga sembuh, atau menghadapi kondisi ekonomi yang berat. Setiap orang membawa pergumulannya masing-masing. Seringkali persoalan yang kita hadapi terasa begitu besar sehingga memenuhi seluruh pikiran kita. Kita menjadi cemas, takut, kehilangan semangat, bahkan mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Di zaman sekarang, tidak sedikit orang memilih jalan pintas untuk melupakan masalah. Ada yang melarikan diri pada rokok, minuman keras, narkoba, perjudian, atau berbagai bentuk hiburan yang membuat mereka lupa sesaat. Bahkan ada yang merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi, sehingga memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sebagai pengikut Kristus, Tuhan mengajarkan cara yang berbeda dalam memandang kehidupan. Paulus mengatakan, "Sebab kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita." Paulus menggunakan gambaran kemah. Kemah adalah tempat tinggal sementara. Orang tidak membangun kehidupan permanen di dalam kemah. Cepat atau lambat, kemah itu akan dibongkar. Demikian pula tubuh dan kehidupan kita di dunia ini. Semua bersifat sementara. Kesehatan bisa berubah, pekerjaan bisa berganti, harta dapat hilang, jabatan ada masanya, bahkan hidup kita sendiri memiliki batas. Bukan berarti semua itu tidak penting. Kita tetap harus bekerja dengan sungguh-sungguh, mengasihi keluarga, menjaga kesehatan, dan bertanggung jawab terhadap hidup yang Tuhan percayakan. Tetapi Paulus mengingatkan agar kita tidak menjadikan semua yang sementara itu sebagai sandaran utama hidup kita. Karena Tuhan telah menyediakan sesuatu yang jauh lebih mulia, yaitu kehidupan yang kekal bersamanya. Inilah yang membedakan orang percaya dengan dunia. Harapan kita tidak berhenti pada keberhasilan di dunia ini. Harapan kita juga tidak bergantung apakah semua persoalan selesai sesuai dengan keinginan kita. Pengharapan kita berakar pada janji Allah yang tidak pernah berubah. Justru karena kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal, kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup saat ini. Bayangkan seseorang yang sedang mendaki gunung, jalannya terjal, melelahkan, bahkan kadang harus berhenti untuk menarik nafas.
tetapi ia tetap berjalan, karena ia tahu ada puncak yang indah menantinya. Begitu pula kehidupan orang percaya. Perjalanan hidup memang tidak selalu mudah. Ada air mata, ada kegagalan, ada kehilangan, namun kita tidak kehilangan arah, karena kita mengetahui tujuan akhir perjalanan kita. Paulus bahkan berkata bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Artinya, kita percaya kepada janji Tuhan, sekalipun keadaan di sekitar kita belum berubah. Kita tetap setia, sekalipun doa kita belum dijawab seperti yang kita harapkan. Kita tetap taat, meskipun jalan yang Tuhan izinkan tidak selalu mudah. Lalu bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal itu? Bukan melalui usaha kita, bukan karena banyaknya perbuatan baik kita, melainkan karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima hidup yang baru. Iman itu kemudian diwujudkan melalui kehidupan yang terus bertobat, semakin taat, semakin mengasihi sesama, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, pengharapan akan hidup kekal bukan hanya berbicara tentang masa depan setelah kita meninggal. Pengharapan itu juga mengubah cara kita menjalani hidup hari ini. Orang yang memilih pengharapan kepada Kristus akan memiliki keberanian menghadapi tantangan, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kesetiaan untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mungkin hari ini persoalan kita belum selesai. Mungkin beban yang kita pikul masih terasa berat. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Yang kekal adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita menjalani hidup ini dengan kepala tegak. Bukan karena kita kuat, melainkan karena Kristus telah memberikan pengharapan yang pasti. Marilah kita tetap setia, tetap hidup dalam pertobatan, tetap mengasihi Tuhan dan sesama, sambil menantikan penggenapan janjinya, yaitu kehidupan yang kekal bersamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti sempurna, nyata.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini marilah kita menundukkan kepala, seraya kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, khususnya yang membutuhkan doa-doa kita bersama, begitupun pokok-pokok doa yang lainnya. Mari Bapak Ibu, kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu mendengarkan doa kami, Tuhan yang selalu berada bersama kami percaya di tengah-tengah persekutuan doa pagi saat ini, kami bersatu hati untuk juga menyampaikan berbagai hal yang menjadi bagian doa bersama kami untuk sesama kami, untuk segala hal yang terjadi di dunia ini. Kami hari ini akan bersama-sama mendoakan bagi kesehatan saudara-saudara kami, khususnya yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Sukarti wilayah Paragulan, Ibu Sih Murwani Rahayu dari Pulau Bali Mentas, Bapak Sudono wilayah Paragulan, Ibu Amirah Jumadiono Paragulan, Ibu Sukarni dari wilayah Pulau Bali Mentas, Ibu Sumiem Karjono dari wilayah Paseltan, Bapak Suhanto wilayah Paragulan, Ibu Hartati Pujadi wilayah Teruri, Bapak Sumarno wilayah Teruri, Bapak Budi Sukamto wilayah Pulau Bali Mentas, Bapak Sarman wilayah Pulau Bali Mentas, dan Ibu Nunu Sumaria wilayah Paseltan. Oh Tuhan, Engkau yang mengetahui situasi, kondisi dari Bapak Ibu, Eyang kami, kiranya Engkau berada bersama mereka, memberi pertolongan, dan Engkau yang menyertai dan mendampingi dalam masa-masa usia yang sedang mereka alami di tengah situasi saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk saudara Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Bapak Pendeta Rudi Arianto, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Musrini Yudius, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Ibu Marjilah Sunario, Bapak Edi Susanto, Ibu Naomi Wihapsari, Ibu Sri Mursid Suwoyo, Ibu Sri Mulyati Widito, Ibu Sugiyarti, Ibu Naomi, Ibu Novi Rahayu, Bapak Yosia Widi Nugroho, Bapak Sumurung Raja Gugu, Ibu Sri Sumarni, Ibu Meni Ngestuti, Bapak Pono Hendarto, Ibu Desi, Ananda Sofia Salva Trici, anak dari Bapak Windy Dwi Hendro Samapto, Ibu Kusuma Ningsri Rohmani. Kiranya Tuhan bersama mereka juga pada saat di dalam perawatan, dan kiranya kesembuhan segera bisa didapatkan. Kami teringat juga untuk keluarga-keluarga dari jemaat kami, untuk Saudara Joko Sulistiono, adik dari Ibu Sukadis, Ibu Raminten, Ibunda Bapak Simon, Bapak Kalam, ayahanda Ibu Lilis, Bapak Eban Heiser, suami dari Ibu Kristiani Widi, Bapak Bambang Winada, Bapak Julius Pantau, Saudara Paramita Kusuma Handayani
adik dari Ibu Christina Iswari. Kiranya Tuhan di tengah situasi yang mungkin jauh dari saudara-saudara, kami tetap teringat dan mendoakan mereka kiranya mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami juga teringat untuk jemaat-jemaat yang sedang melakukan studi di luar kota, dimanapun tempat berada, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari teman hidup dan mendambakan buah hati. Tuhan tahu yang terbaik yang boleh diberikan. Segala hal yang ingin mereka dambakan, mereka ingin cita-citakan, Tuhan tahu yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa untuk relasi dan keutuhan keluarga di tengah situasi tantangan perekonomian, tantangan situasi zaman saat ini yang menyita waktu sehingga mungkin saja ini membuat relasi yang terpisah. Oh Tuhan, tolong mereka untuk tetap membangun relasi yang baik antara suami, istri, begitupun sebaliknya, orang tua dengan anak. Kiranya Tuhan jaga dan pelihara. Kami berdoa untuk keteladanan iman, pertumbuhan iman jemaat, mereka yang mengalami pergumulan, sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Oh Tuhan, kiranya berikan kerinduan mereka untuk tetap terus mau dibangun di tengah-tengah jemaat saat ini. Mereka mau mendengar untuk setiap hal yang boleh menjadi nasihat yang terbaik untuk mereka. Dan kiranya hati mereka dibukakan untuk suara dari Tuhan, sehingga mereka mau kembali bersekutu bersama di tengah gereja maupun di tengah keluarga. Kami berdoa untuk kepemimpinan regenerasi pelayanan di Gereja Kristen Jawa Ebenezer ini ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur untuk setiap hal anak-anak muda kami yang terus-menerus giat untuk pelayanan. Kiranya mereka juga mau untuk memberikan diri mereka melayani di tengah-tengah gereja. Mereka tidak terjebak di tengah-tengah kesibukan dalam pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan dalam studi, tapi mereka memberikan waktu juga untuk mau melayani di tengah gereja dalam kebersamaan. Kami teringat untuk gereja-gereja di sekitar kami, untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah yang bergumul dalam proses perizinan dan pembangunan. Oh Tuhan, sertai mereka. Berikan hati yang terbuka untuk setiap pemerintah, masyarakat yang memberikan izin untuk proses dalam pembangunan ini. Kiranya Tuhan memberikan mujizat-Mu sehingga pada akhirnya gereja-gereja boleh berdiri dengan baik, diterima dengan baik di tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk pengabaran Injil yang dilakukan saudara-saudara kami, para pemimpin rohani. Tuhan sertai dan pimpin mereka. Kami pun dipakai Tuhan untuk menyaksikan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya makin banyak orang mengenal Engkau ya Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, di tengah-tengah konflik yang ada di dunia, kami berdoa Tuhan berikanlah hati, pikiran yang terbuka untuk setiap para pemimpin dunia mengusahakan perdamaian, untuk pemimpin negara kami, untuk melihat situasi masyarakat di tengah-tengah baik di pedalaman, di tengah-tengah perbatasan, di situasi yang tidak mudah, sehingga memberikan kebijakan yang pro kepada rakyat. Tuhan, Engkau yang memimpin situasi yang ada saat ini. Biarlah setiap pemimpin tidak hanya memikirkan pada kepentingan ego secara pribadi ataupun politik, namun juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Oh Tuhan, begitu banyak hal yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami tetap beriman bahwa Engkau tahu akan kebutuhan kami yang terbaik, dan kami percaya Engkau pada saatnya memberikan yang terbaik untuk kami, untuk saudara-saudara kami, untuk bangsa ini.
kami akan menutup doa ini seperti yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.